Bang, kayaknya ini formula yang paling pas ya antara kebutuhan Pak Prabowo punya tiket partai, tidak menyinggung Ibu Mega, relawan juga kayaknya Budi Ari ini kayak cocok juga sama barang ini kan. Kita ke lempar Adi zoom. Pray, Adi kita Pray. tanya. Adi Pray. Tapi saya sebentar dulu sebelum iya, ke Adi. boleh. Masalahnya bisa menang apa enggak? Itu nanti Adi Itu. Pray yang jawab nih Bang. Ini Iya kan? pengamat politik yang Iya. yakin betul Nasdem tidak akan berkoalisi dengan PDI. Ya, nah. Akan bertolak belakang. Nah, Adi Pray, ini gimana Anda ngelihatnya nih? Iya. Kalau kata Bang Zulpan barusan ada kecemasan Pak Jokowi. Karena kalau Bu Mega itu ada partai setelah jadi presiden, Pak SBY itu ada partai setelah jadi presiden. Nah, jenderal pula. Nah, Pak Jokowi nggak tahu nih mau ngapain. Nah, akhirnya apakah ini bentuk dari strategi Pak Jokowi mau mengintervensi partai-partai lewat relawan-relawan ini? Bang Muni ini nih. Karena nggak ada kekuatan politik yang bentuknya institusi yang formal, sehingga kedekatan dengan relawan ini digunakan untuk mendorong pilihan partai-partai gitu. Dan baik nggak secara demokratis? Dan ini paling real kekuatannya optikal, ada ribuan musrah kan, eskalasinya, show force-nya kelihatan gitu, paradenya gitu. Dan kami hadir di sana. Sebagai MC. Inilah, ini. Silakan. MC Musra. Sus Tumpah. Ya, terima kasih Mas Ari, Mas Budi. Ini banyak senior saya, Bang. Ini Bang, macam-macam lah. Ada Bang Budi Ari, ada Dr. Rizal Ramli, ekonom yang paling kritis, konsisten sampai sekarang. Kecuali Ada zaman Bang Gus Dur dia nggak kritis Beton ya. dan lain-lain. Saya kira diskusinya sudah lengkap. Kalau diizinkan, saya sebenarnya ingin membaca doa. Mantap ini. Ayo kasih dulu barang ini. Flamboyan ini mantap. Flamboyan ya. Iya. Karena udah berhenti mengamati Mawar dan Melati, Pak. Iya. Jadi dia jadi pengamat flamboyan. Dia mau jawab, kamu nih ngobrol terus. Ayo. Nah, prinsipnya begini, ada kecenderungan kalau seorang pejabat publik sudah tidak lagi menjadi pemimpin, tidak jadi gubernur, tidak jadi presiden, dan tidak menjadi pejabat publik lainnya, kebintangannya itu akan hilang. Saya ingat persis dulu misalnya ketika SBY sudah tidak lagi jadi presiden, sekalipun misalnya sebagai ketua umum, tapi nyaris kan fatwa dan petuah-petuah politiknya nggak pernah didengarkan. Dulu ada Mahfud MD ketika menjadi ketua MK, setelah tidak jadi ketua MK, kemudian tidak lagi dikaitkan dengan Pilpres. Dulu waktu jadi ketua MK, siapa yang tidak bicara Mahfud sebagai sosok yang dinilai punya potensi untuk bicara itu. Nah, kekhawatiran dan kecemasan, mengutip bahasanya Bang Anu itu, sepertinya juga ada pada diri Presiden Jokowi saat ini. Kekhawatiran dan Sehingga begitu banyak instrumen dan variabel-variabel politik yang kemudian bisa dimainkan. Ada KIB, kemudian ada Projo, mungkin juga kedekatan belakangan dengan Prabowo Subianto. Ini kemudian menjadi ramai karena ada variabel presiden yang sepertinya juga punya intensi soal siapa yang akan menjadi presiden di 2024 nantinya. Tentu sebagai suksesor Jokowi ya. Bagi saya bukan hanya soal ingin melanjutkan soal legasi politik yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Tidak melulu soal IKN yang akan diamankan. Tapi bagi Jokowi, siapapun presidennya nanti di 2024 adalah orang yang bisa diajak banyak bicara. Apalagi pada saat bersamaan kita juga tahu anak dan mantu presiden baru terjun dalam dunia politik. Ini nggak gampang. Artinya ada roadmap dan jalan panjang yang sebenarnya juga sedang dipersiapkan oleh Jokowi. Bukan hanya sebagai presiden yang punya pengaruh setelah 2024, tapi juga ingin memastikan bahwa para keluarganya yang saat ini terjun dalam politik juga aman. Dalam tanda kutip punya altar merah di situ. Nah, terkait dengan tema hari ini saya kira saya setuju, hakul yakin gitu dengan Bang Anu bahwa Presiden memang banyak bicara melalui para relawan-relawan politiknya, selain bicara melalui KIB ataupun kedekatannya dengan Pak Prabowo yang seperti disampaikan oleh Bang Zulpan Lindan tadi ya. Kenapa bicara dengan relawan? Karena kita tahu bahwa sejak 2014 yang konsisten dan istiqomah yang selalu memberikan variabel penting bagi Jokowi adalah militansi dan soliditas para relawan itu. Dalam demokrasi relawan tidak ada persoalan apapun, itu hak politik demokratis. Yang menjadi masalah itu kalau kemudian relawan ini beririsan, bahkan bertabrak-tabrakan dengan kepentingan politik, partai khususnya. Kenapa belakangan ini relawan seakan-akan dihadap-hadapkan dengan partai politik khususnya PDIP? Karena ada dua kemungkinan. Ada kecenderungan misalnya para relawan-relawan politiknya Pak Jokowi ini cenderung ingin mengusung Mas Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres.
Sementara pada saat yang bersamaan elit-elit PDIP sampai saat ini cukup konsisten juga, konsolidatif, ingin mengusung Mbak Puan Maharani sebagai kandidat capres. Kalau relawan Jokowi itu misalnya mendukung Anies Baswedan, nggak ada yang merasa terganggu itu. Kalau mendukung Hovifah misalnya, nggak ada yang terganggu itu. Ataupun mendukung orang-orang yang tidak punya partai politik, nggak ada persoalan. Tapi kalau yang diusung adalah internal partai yang kebetulan saat ini adalah partai pemenang pemilu 2 kali dan ingin hat-trick untuk 2024, itu menjadi problem. Menjadi problem. Di situ sebenarnya Bang Ari, maka kemudian muncul tantangan-tantangan sebenarnya. Ayo, kalau memang Projo ini kuat, bikinlah partai. Akan begitu. Jangan mengintervensi dan mencampuri urusan internal partai politik. Yang kemudian memunculkan isu bahwa ya relawan ini sebenarnya adalah alat politik yang secara tidak langsung bisa di-maintain untuk mengintervensi ya kepentingan-kepentingan partai yang saat ini cukup kuat. Yang kedua, kalaupun toh relawan ingin dipelihara dalam konteks demokrasi elektoral, kita bicaranya demokrasi elektoral. Kalau bicara demokrasi secara umum saya kira bebas. Ya, kalau bicara demokrasi elektoral, misalnya tentu publik berharap relawan-relawan ini datang ke MK menggugat undang-undang pemilu supaya calon perseorangan juga boleh diakomodasi. Itu menurut saya jauh lebih menarik ya. Menarik karena kalau punya jagoan siapapun itu. Jadi relawan-relawan yang terkonsolidasi di 34 provinsi itu tidak head to head dan bertabrakan dengan kepentingan partai politik. Dulu kan tidak ada persinggungan yang cukup ekstrim misalnya antara relawan Jokowi dengan PDIP karena hampir ada kalimatun sawa yang mempertemukan bahwa Jokowi lah yang harus diusung. Tapi untuk 2024 karena persinggungannya agak sedikit berbeda, disitulah kemudian keramaian-keramaian itu yang terjadi. Maka tidak mengherankan kalau kemudian banyak yang berasumsi bahwa relawan politik dalam konteks politik elektoral itu sangat mengganggu sistem kepartaian dan tentu sistem politik elektoral yang memang didesain sangat dikuasai oleh partai politik. Kan di situ saja sebenarnya Bang. Artinya apa? Kalau mau berpolitik secara elektoral, dukung-mendukung, ayo bikin partai. Karena klausulnya di situ. Kalau memang calon perseorangan melalui relawan itu tak boleh, ayo usut undang-undangnya. Seperti kelompok-kelompok pro-demokrasi yang lainnya, yang berharap supaya calon perseorangan juga diakomodasi. Termasuk misalnya kepentingan ambang batas presiden yang 20%, itu dihilangkan menjadi zero threshold. Disitulah sebenarnya bagaimana relawan-relawan politik yang muncul belakangan itu bukan hanya soal siapa yang akan diusung untuk 2024 dan maju, tapi bicara juga tentang substansi demokrasi, supaya perseorangan diakomodir, threshold dikurangi, dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya kenapa bicara begini? Karena memang ada kecenderungan bahwa relawan itu bukan hanya sebagai alat politik ya, tapi memang sistem kepartaian kita ini menjadi pusing dan babak belur, di mana partai mencoba untuk mendesain supaya calon presiden itu harus dari partai politik, tapi pada saat yang bersamaan memang ketika ada suara-suara relawan yang begitu kuat, itu tidak bisa dinafikan, membuat partai politik ini kan babak belur. Seakan-akan partai itu berjarak dengan rakyat, seakan-akan partai itu oligarkis dan menutup suara-suara yang muncul dari bawah. Inilah yang sebenarnya kenapa tema diskusi malam hari ini itu dimunculkan oleh teman-teman Detik dan Total Politik, mencoba untuk melihat sejauh mana kekuatan politik relawan itu yang terjadi. Catatan saya adalah selama relawan politik itu satu tidak diakomodir dan tidak diatur oleh undang-undang soal pencapresan, maka selama itu juga relawan ini akan menjadi barang liar. Yang kedua, relawan politik itu sangat mungkin gitu ya akan merusak sistem kepartaian dan sistem politik elektoral kita, karena dia akan terus bergerak sebagai varian dari instrumen kepentingan politik tertentu. Yang ketiga yang menurut saya, relawan politik ini akan nyaman dan tidak akan diinstruksi, tidak akan diserang oleh partai politik selama tidak bertentangan dengan partai politik manapun. Nah, saya melihat kan kawan-kawan relawan Jokowi khususnya belakangan agak sedikit bersetegang karena intensi politiknya tentu sangat mengganggu betul dengan kepentingan politik teman-teman PDIP di dalam. Inilah yang kemudian membuat kenapa urusan relawan dengan PDIP belakangan ini cukup dalam tanda kutip ekstrim persinggungan politik. Senior. Kalau lihat ya, kalau saya lihat Projo ini kan tidak ada masalah gitu dengan partai-partai politik yang lain. Tapi hanya dengan PDIP lah yang kemudian semakin memanas hubungannya. Karena ada variabel dukungan di situ. Itulah yang saya sebut tadi. Kalau relawan politik itu adalah mengusung orang yang
tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, saya kira biasa-biasa saja. Bang Effendi Simbolon tidak akan terganggu tuh kalau relawan Jokowi misalnya mendukung Anies, mendukung Khofifah gitu ya, ataupun mendukung orang-orang yang tidak punya partai politik lagi. Tapi kalau relawan ini mendukung Ganjar, disitulah sebenarnya titik didih partai politik itu akan berhadap-hadapan. Bukan dialektika ya, ini berhadap-hadapan ya ini berarti ya. Dialektika itu adalah bahasa filsafat untuk semester 1. Ya, itu Kalau titik didih itu adalah satu diksi untuk mahasiswa semester 8 yang tinggal 4 bulan untuk lulus. Iya. Itu biasa. Iya. Tapi ini ada sedikit persoalan nih dari apa yang Adi Pray sampaikan tadi sebelum ditanggapin ya. Ini tipis saja nih. Jadi menurut Anda apakah maunya relawan ini bukan maunya presiden atau memang manuver sendiri aja gitu, nyari supir untuk bawa mobilnya Bang Muni di 2024 nanti, ini siapa nahkodanya nih? Meskipun Muni berkali-kali bilang merah kata Jokowi, merah kata Projo. Iya kan? Nah gitu. Coba kasih dulu barang ini. Ya kalau misalnya dialektika, gue nyebut dialektika semester 1 gue nggak apa-apa deh gitu, daripada dimarahin senior gue kan. Seperti dulu siapa? Rizal Ramli berdialektika dengan Sudomo. Kalau itu titik didih. Ya, jadi kan dialektika ini gitu kan. Ya jadi dialektika ini seolah-olah lepas dari maunya Pak Jokowi atau gimana sih menurut senior gitu. Jangan-jangan ini relawannya adalah representasi maunya Pak Jokowi dan partai ini adalah maunya atau kesepakatan kelembagaan kepartaian tersebut gitu. Ayo. Kalau bicara tentang kepentingan politik elektoral di 2024 khususnya, saya kira teman-teman relawan Projo itu adalah replika dari politik Jokowi. Tidak ada yang bisa membantah itu, sekalipun di depan misalnya di panggung depannya itu agak sedikit berbeda, menutup-nutupi. Tapi orang semuanya sudah bisa menebak. Tidak mungkin relawan-relawan Jokowi itu akan bertentangan, apalagi secara diametral, sedikit pun dengan kepentingan politik Pak Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau setelah dari Jepang itu mengumpulkan para relawannya. Tentu Pak Jokowi bukan hanya ingin bicara tentang IKN, tapi 2004 sudah dekat. 1 Agustus sampai 14 itu adalah pendaftaran, di mana partai-partai sudah meregistrasi partai politiknya. Ini kick off, Mas. Nggak mungkin orang siapapun, apalagi relawan ketemu presiden, nggak mungkin bicaranya itu ingin masuk surga, nggak mungkin. Nah, berarti ini tipis saja. Berarti kalau ini memang ada maunya Pak Jokowi, ya Pak Jokowi ikut dong untuk mengacak-acak sistem kepartaian kita yang seperti Anda sampaikan tadi. Saya mulai agak harus berjarak dengan Anda ini. Gue menyimpulkan aja tadi dari analisis Doi gitu. Maksud saya begini, ketimbang ada tuduhan-tuduhan bahwa misalnya relawan itu Bukan akan mengacak sistem kepartaian dan sistem demokrasi elektoral, kan sebaiknya sudah harus mulai dipikirkan bagaimana relawan, mungkin juga pemerintah, supaya relawan ini punya kanal politik, supaya tidak berhadap-hadapan dengan kepentingan partai. Apa salah satunya? Merevisi Undang-Undang Pemilu nomor 17, nomor 2017 ya, tahun 2017 maksud saya, di mana calon persoalangan juga ada akomodir. Loh, orang jadi gubernur, bupati, dan wali kota aja boleh kok dari persoarangan. Kenapa presiden tak boleh? Kan itu problemnya. Disitulah sebenarnya relawan juga mesti datang ke MK. Dialogkan secara terbuka bahwa dalam demokrasi secara terbuka siapapun berhak. Dan itu diamanahkan undang-undang. Dan itu kan tidak dilakukan oleh teman-teman relawan. Tapi kan harus amandemen konstitusi dong. Kan gabungan partai politik kan di konstitusi kita kan. Undang-undang pemilu nggak usah jauh-jauh amandemen, Mas. Di Undang-Undang Pemilu nomor 17 juga ada itu. Bisa kok kalau DPR dan pemerintah sudah berkehendak. Macam kun payakun kok semalam itu jadi. Oke. Senior, kita minta tanggapan dulu dari yang tadi Anda rasani. Yang punya hajat nih. Yang punya hajat, Soebul Hajat. Ya. El Muni, Bang Muni, silakan. Ya begini loh, kita selalu berusaha mendinamisasi demokrasi ini supaya semakin hari semakin berbobot dan berkualitas. Kita dalam posisi diametral untuk berhadapan dengan partai politik, tetapi selalu dalam artikulasi aspirasi dan kepentingan politik warga bangsa itu memang selalu ada proses dialog, dialektika yang terjadi di antara kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat. Kan banyak juga, kita harus akui bahwa ini kritik juga kan, kritik dan otokritik terhadap partai politik. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh negara demokrasi ada peran
yang juga disuarakan oleh media, kelompok civil society movement dan lain-lain. Itu normal kok. Sebenarnya relawan politik ini kan, relawan Pak Jokowi ini kan bagian dari civil society movement yang memang untuk mendinamisasi proses demokrasi itu. Bukan tadi Banyak. Bukan merusak sistem kepartaian gini loh. Ibaratnya kalau kita mau ngomong, ini kata susu tumpah tadi loh, Pak. jadi begini, tidak ada keinginan untuk mengacak-acak sistem kepartaian. Tapi Indonesia. berakibat Nah, gini loh. mengacak-acak gimana Bang? Seharusnya kan kami nggak ada kalau partai politik berjalan sesuai idealnya. Kemunculan kami ini kan ada sesuatu yang macet, yang harus Ada yang diselesaikan oleh kekuatan civil society. Oleh civil society movement ini, gerakan civil society. Dan termasuk macet antara maunya Pak Jokowi dan maunya parpol gitu. Lah itu kan dulu kan terjadi begitu. Nah, kemacetan ini kan bukan hanya diperlukan polisi perempatan jalan yang juga bisa memanage supaya tidak terjadi kemacetan. Ini Tapi jalan macet atau nggak ada jalannya? Oh enggak. Jadi harus bikin Bukan, jalan baru bukan, yang bukan. namanya relawan ini. Bukan, kita ini nggak pernah berpikir bahwa itu politik jalan buntu. Jalan Nggak layang, ada, jalan nggak ada. layang. Politik nggak ada jalan buntu. Demokrasi itu tidak menyediakan jalan buntu. Selalu menyediakan alternatif solusi. Itu dialektika ya. Itu nggak bukan mungkin. berhadapan-hadapan. Kalau cuma hanya negara otoriter yang politiknya jalan buntu. Pilihannya cuma yes or no gitu loh. Ya. Kalau demokrasi saya yakin nggak akan ada politik jalan buntu. Semua ada kemungkinan, ada kemungkinan diurai bahwa nggak ideal kondisinya soal lain. Ya. Tapi selalu menyediakan alternatif, menyediakan solusi dari berbagai kemungkinan yang timbul. Kalau gitu. politik jalan pintas ada nggak? Oh itu apalagi demokrasi ya begitu juga. Kadang-kadang jalan tol juga disediakan. Nah itu Iya. maksudnya. Gitu loh. Bang Muni, tapi tadi kalau kata Mas Adi, ya ini adalah cara Pak Jokowi punya bargain power dalam percaturan politik. Loh, emang Dan Pak- ya kalau Anda bilang A ya berarti ya itu mau Pak Jokowi. Iya. Lagi gini loh, mana mungkin sih kita ngomong menyalurkan aspirasi, pendapat dan opini kita yang kurang selaras dengan keinginan dan harapan dari Pak Jokowi. Karena dalam berbagai kesempatan saya selalu ditanya begitu, ini proyek mana? Pasti kita ikut Pak Jokowi. Capresnya siapa yang dukung Pak Jokowi, kita. Jadi kalau Kita kesannya dukung. relawan suaranya berhadapan-hadapan dengan partai, berarti itu adalah Gini, mau dari Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mau berhadapan dengan partai. Pak Jokowi sadar betul Ya, partai. relawan Tapi yang aja. terjadi relawan nih berhadapan. Nggak berhadapan. Ini juga kalian juga terlalu provokator juga. Menganggap semua yang berbeda itu sebagai berhadapan-hadapan. Dialektika. Dinamika. Ya, gitu ya loh. itu. Lebih tepatnya dinamika. Dinamika itu bukan berhadapan. Fasta bihoirot ya sih? Ada yang kurang cocok, Berlomba-lomba ada yang dalam apa, kebaikan. begitu loh. Jadi kalau berhadapan itu kan kayak Rusia, Ukraina itu berhadapan tuh. Berdialektika. Enggak, kalau di sekarang ini kondisi sekarang ini dinamika. Ya, dinamika. gitu. Bukan berhadapan tuh Rusia versus Ukraina itu berhadapan tuh. Ya, Rizal Oh, Ramli jadi versus- maunya Pak Presiden ini berdinamika antara Ya, relawan supaya dan gini, partai berarti. Karena Nama Bang Rizal. terbukti 2014, 2019 racikan Dinamika partai dan ini. relawan ini Oke. Jos Gandos nih. Iya, ada mantap ya. Bang, Ya, kasih kan, dulu, kenapa kasih dulu mesti tanggapan Bang Rizal, kasih dulu tanggapan tipis-tipis nih. Pak Jokowi Saya kira berdinamika. tadi Gitu. Adi ya, menarik. Saya baru pertama kali dengerin si Adi. Ini anak lucu juga. Lucu Bang. Dan ketahuan anak NU nih ya. Madura, Bang. Madura. Ya, Madura punya barang. Madura punya barang nih. Ya. Jangan ikutin Mahfud ya. Biasanya NU kalau kayak begini pasti pernah di HMI bang. Ciputat, Bang, Ciputat. Ciputat ini NU Ciputat. Ciputat. Idenya Adi menarik, ya kan? Saya kembali ke tema saya tadi. Mas Jokowi kalau dihitung-hitung legasi, buntutnya nanti banyakkan minusnya dari plusnya. Nah dia masih punya waktu untuk memperbaiki, meninggalkan legasi. Yang pertama, betul-betul kembali ke Trisakti dan Nawacita. Sikat menteri-menteri pejabat yang enggak satu garis ideologis. Yang kedua, menyerukan agar supaya threshold jadi 0%. Dan tadi Adi idenya bagus. Relawan nih Bang ya. Relawan Mas Budi datang ke MK dong. Kan pasti dianggap sebagai suaranya Jokowi tuh. Iya. Dan Nah, kekuatannya kan masif nih Bang. Oh, iya. Kalau mobilisasi orang Mobilisasi. kan top kan. Ya. Ini suaranya Jokowi juga nggak yang berdinamika sama partai ini, Bang? Nah,
itu tentu akan punya pengaruh dahsyat, ya. Walaupun tidak semudah tadi, tidak bisa calon independen karena undang-undang dasar kita harus diajukan oleh partai, presiden terutama ya. Kalau non presiden sih bisa independen. Oleh karena itu, yang penting thresholdnya 0. Nah kalau thresholdnya 0, Mas Jokowi selain ninggalin legasi, pasti punya pengaruh ke salah satu dari 15 partai itu, yang dia bisa gunakan sebagai leverage-nya. Oke. Dan yang kedua tadi, dalam kondisi kritis di Indonesia yang menentukan bukan kekuatan politik formal. Menjelang kejatuhan Bung Karno, semua ngikut manut Bung Karno kan. Begitu Bung Karno jatuh ya pada kabur semua. Pak Harto juga demikian. Begitu Pak Harto, semua manut Pak Harto. Begitu Pak Harto, kabur semua. Nah, justru yang terjadi di setiap perubahan itu yang banyak menentukan mahasiswa dan civil society. Kalau Pak Jokowi mau aman setelah kagak jadi presiden, mesti baik-baik sama civil society. Ya, saya ingat pada waktu itu teman-teman maunya adili Pak Harto, ya kan? Ada debat, kantor Golkar dibakar, ingat kan Muni ya? Ya kan? Nah, tetapi ada yang ngerem juga. Nah, poin saya, jangan pikir Jokowi bisa aman tanpa baik-baik dengan civil society. Nah, hanya bisa baik-baik dengan civil society kalau meninggalkan legasi yang pro demokrasi. Demokrasi yang amanah, demokrasi yang good governance. Itu bisa ditinggalkan kalau Jokowi memperjuangkan zero threshold. Dan itu kembali ke Budi ini teman lama saya, ya kan? Jadi ini waktunya juga Budi, jangan hanya jadi apologia buat membela Jokowi untuk hal-hal kalau yang benar nggak ada masalah. Tapi dia beberapa teman-teman aktivis ini yang kagak benar juga dibela. Ini waktunya, ya kan? Yang nggak benar misalnya apa Bang? Contohnya. Apa? Contohnya apa yang nggak benar yang dibela sama Banyak lah contohnya. Contohnya si Boni Hagen, Fajrul gitu loh. Itu kan teman-teman kita semua. Ya kan? Jadi Adik-adik abang itu. tinggalkanlah demokrasi yang bagus, kembali gerakan ini ke civil society dan itu akan diingat. Tapi kalau Jokowi menghambat semua aspirasi demokratis, termasuk membiarkan oligarki ini menguasai ekonomi Indonesia, melupakan rakyat biasa. Ya jadi musuh-musuh kita habis kuasa dan habis nggak kuasa Nah, gitu. itu jadi aja. gunanya Terima politik kasih. relawan itu di situ ya Bang ya? Ya. Bang Muni. Bang Zulfan, sebelum kita nanti Ya. akan tutup dengan Dan Edward saya Jani tuh nih. paling setuju dengan apa kata Bang Rizal dan tadi kata pendapatnya Adi Pray. bahwa kita sudah akhirilah 20% threshold ini. Ya. Saya sebagai kader Nasdem memang menuntut supaya nggak ada lagi threshold 20% ini. Ini menghambat lahirnya Headline pemimpin yang lebih demokratis yang memang menjadi harapan rakyat, bukan pemimpin yang dibongsai. Kan gitu. Nah, jadi kalau katakanlah tidak 0% Bang, paling tidak semua partai yang lolos di parlemen DPR RI itu bisa mencalonkan calon presiden. Kan udah agak longgar sedikit tuh. Periode selanjutnya 5 tahun ke depan kita minta supaya ditiadakan itu angka threshold itu 0% misalnya. Tapi jangan kayak PKS ya. Hah? Hanya turun sesuai dengan batas threshold PKS. Oh jangan. sesuai dengan suaranya. Ya, ya. Itu kan bisa dibicarakan Bang, ya kan? Tadi soal apa tidak berhadapan-hadapan. Iya, Tapi ini kan bisa penting. tadi Dialektika, dinamika bisa Ini di- antara bahasa Muni Bisa. dialektika. Ya, partai dan maunya Pak Jokowi ini lagi berdinamika kalau Iya. kata Pak Muni. Bukan acak-acakan. Semester 1 tadi ya. Iya, sudah. Dialektika. Semester satu Itu dialektika. semester tiga. Dialektika dinamika semester 3 kalau tuh. Tapi Mas Budiari paling menarik ya, saya kira bahwa memang Oke. relawan ini menjadi sebuah kekuatan politik yang real, yang itu memang untuk menuju pada perubahan. Oke. Jangan status quo. Ya. Ya tidak mempertahankan status quo yang ada. Artinya apa? Supaya dia bisa bertahan tanpa Pak Jokowi menjadi presiden pun dia tetap ada, tetap eksis Oke. dan tetap menjadi harapan dan tetap menjadi salah satu Siap. kekuatan politik.
Dan jangan bertabrakan juga dengan kekuatan civil society yang lain seperti mahasiswa, pemuda, dan lain-lain. Termasuk partai politik. Ya, Termasuk partai ya politik. termasuk partai politik. Tapi kan Oke. partai politik ini terus terang aja, kalau pimpinnya dikritik, pimpinannya dikritik, partainya dikritik, masanya nggak ada yang turun. Ya kan? Kan gitu juga, kosong juga gitu loh. Diam aja. Oke. Tahan dulu Bang, kita satu lagi punya Edward Gani. Iya, CSIS, pengamat politik. Anak muda politik kita, Iya. mudah-mudahan Gani masih kuat ya Mantap malam dia. hari ini. Memang anak muda harus diuji kekuatannya kan. Ini satu alma mater sama Bang Muni nih. Iya, anak FISIP Bang. Kanisius Visip. Kanisius dan FISIP Bang. Tapi nggak mau deklarasi milih lu jadi Univisip dulu Pak. Iya. Kacau juga nih. Katanya anak gue nih. nggak usah deklarasi lah, tapi gue nyoblos di Udah bilik suara. Kanisius kan udah nggak mau dukung lagi. Ya, silakan Ya kan? Gani yang akan pergi ke Toronto sebentar Iya, lagi ya. Dan akan melaunching bukunya Iya. minggu depan. Silakan Gan, udah gue promo Iya. nih lo. Makasih Didit, Ari, selamat malam senior-senior saya semuanya nih, abang-abang. Saya tadi dengerin ya semuanya sudah disampaikan. Mungkin saya tambahkan atau komentar aja ya, sedikit-sedikit aja gitu dari yang tadi sudah disampaikan. Tapi mungkin kalau boleh Ari, Didit, saya pengen tarik ini ke fenomenanya, bukan dalam fenomena realita saja, tapi bagaimana kita pengen lihat sebenarnya kan demokrasi kita secara ideal gitu ya. Karena kalau tadi kita hanya berhenti pada fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, saya khawatir kita membentuk sebuah sistem politik hanya ketika melihat satu sosok saja gitu. Tapi kita tidak melihat bangunan politik seperti apa sih yang kita ingin bawa ke depannya. Ketika tadi berbicara soal relawan politik, kan sebenarnya konteksnya juga ada. Ini konteksnya menjadi spesial karena Projo dan Jokowi dilihat sebagai sebuah kesuksesan gitu dari sisi mereka gitu ya, terhadap bagaimana mereka bisa mensupport Pak Jokowi akhirnya sampai kekuasaan gitu ya, dan juga sekarang malah terus bertahan gitu ya, dan ingin berevolusi menjadi pendukung yang lain. Tapi bagi saya begini, kita juga harus sadar bahwa tadi ya, kerelawan menjadi efektif gitu atau bahkan menjadi penting itu kan karena ada fungsi-fungsi partai politik yang tidak bekerja di situ. Semua yang tadi disampaikan gitu ya, untuk mengagregasi suara, kepentingan, mencari pemimpin, itu semua adalah tugas-tugas partai politik gitu secara esensial gitu. Jadi sebenarnya kan relawan ini mengisi kekosongan itu. Nah, saya merasa bahwa kalau kita pengen lihat ke depan ya, di tahun 2024 nanti saat pemilu, saya rasa apa yang terjadi pada tahun 2014 misalnya akan terjadi lagi gitu. Di mana relawan akan menemukan posisi sentralnya di situ. Kenapa? Karena partai politik akan lebih banyak gitu ya, disibukkan dengan pemilihan legislatif. Belum lagi nanti kita juga ada pemilihan pilkada gitu ya, yang berjalan semuanya beriringan gitu dalam 1 tahun. Dan saya rasa dalam konteks misalnya kita ngomong sumber daya gitu ya, lalu bagaimana kekuatan untuk memobilisasi pemilih dan sebagainya, ruang partai politik itu akan semakin kecil untuk memberikan fokus pada calon presiden. Sehingga mereka akan fokus bagaimana cara untuk survive dulu nih sebagai partai politik gitu. Mengamankan kursi mereka di DPR dan sebagainya. Nah, dalam ruang itu, dalam ruang sempit itulah relawan akan melihat, oh, ini opportunity kita jadi makin besar lagi nih gitu untuk berbicara soal Pilpres. Makanya relawan selalu ngomongin soal Pilpres karena itu gitu. Karena juga calon-calon yang muncul sekarang juga gitu ya, kebanyakan mayoritas juga bukan penguasa partai. Nah, ketika kita sampai pada titik itu, bagi saya pertanyaannya lagi-lagi kepada sistem politik Indonesia. Apa? Gani. Sebentar, Ya. Gani. Sebenarnya kalau saya ikutin pikiran Anda ya, bahwa seharusnya tadi kan partai politik ini kan menginginkan dengan Pilpres ini suaranya kan meningkat. Lebih Kotel besar efek, dari yang kotel ada efek. sekarang ya kan? Elektabilitasnya tinggi. Nah, Kotel dan efek. itu ya itu kan sangat bergantung kepada siapa calon presiden mereka. Kalau seandainya 20% itu tidak ada, masing-masing partai itu bisa mencalonkan ketua umumnya sebagai calon presiden, sehingga efeknya tadi ekor jas tadi ikut. Kotel efeknya. Nah sekarang kan persoalannya ada yang tidak mau mendukung Prabowo karena nanti justru yang naik malah Gerindra, ya kan? Ada yang tidak mau mendukung si A, ketua umum partai lain, ya kan? Nanti dia yang naik. KIB juga problem. Kita dukung Erlangga presiden, misalnya, terus PAN-nya gimana? P3-nya seperti apa?
begitu juga Gerindra dengan PKB. Gerindranya naik, PKB bisa turun. Nah, oleh karena itu kita menuntut 0% itu sangat logik untuk kepentingan partai politik. Ini Nasdem baru kali ini Mas bicara agak keras soal 0%. Gua agak nyambung dikit nih kan sama Bang Zulpan nih. Kalau misalnya kata lu tadi, ya udah relawan ini ruangnya makin besar. Ya udah kalau gua mau jadi presiden gua nggak perlu masuk partai. Gua bikin relawan aja yang banyak. Sampai elektabilitas ya kan? gue naik sehingga nanti kalau misalnya konstitusinya masih mengamankan kepada partai politik atau gabungan partai politik, ya gue itu menjadi alat tekan gue kepada politik jadi partai. Jadi gue akan ciptakan banyak partai. Budi Aristiadi nanti bermusra-musra nanti kan. Akan semakin banyak alumni Kanisius nanti akan jadi ketua relawan seperti Anda. Begini, Ari, Didit, Bang Sulpan, mungkin tadi saya belum selesai berbicara gitu. Jadi langsung mengomentari apa yang baru sepotong. Jadi izinkan saya untuk selesaikan dulu apa yang saya lanjut. Itu serunya dan dari yang saya sampaikan tadi sebenarnya Bang Sulpan, saya tidak menunjukkan ketidaksetujuan saya pada penurunan threshold. Jadi saya baru sampai pada titik di mana apa kira-kira ada di pikiran relawan. Saya nggak bilang bahwa itu yang benar justru. Saya baru berkata bahwa itulah yang ada di pikiran atau bisa kita analisis situasi nanti kalau kita berbicara soal topik kita hari ini gitu. Nah pertanyaannya apakah itu yang mau kita tuju? Kan itu pertanyaannya. Bagi saya kalau saya ditanya justru PR-nya adalah bagaimana kita bisa merubah situasi itu. Kan ini kita semua ngomong dari tadi gitu ya. Ini relawan bagaimana tadi Projo bagaimana bisa memposisikan diri sekarang masih gitu bahkan berbicara soal kontestasi 2024 kan karena di nurture. Nah sekarang saya mau balik ke tadi yang tadi sempat dipotong gitu ya. Ini kan sebenarnya juga karena situasi kita pada saat ini memberikan kekuasaan kepada orang gitu ya seperti Pak Jokowi misalnya yang memang bukan penguasa partai. Nah ketika dia bukan penguasa partai kita lihat gitu untuk mengkonsolidasikan kekuasaan itu butuh banyak sekali resources gitu. Dan ternyata ketika dia tidak memiliki partai politik dalam genggamannya, dia membutuhkan tangan-tangan lain. Nah, tangan-tangan itu yang pada poin ini, pada dalam konteks ini, itu ditugaskan pada relawan-relawan tadi. Nah, pertanyaannya kan kembali, kita mau demokrasi kita ke depannya seperti apa? Kalau kita lihat pada calon-calon yang ada semuanya pada saat ini, memang ada permasalahan di sini. Kenapa tadi partai politik gitu ya, tidak banyak mau berani mencalonkan calonnya. Nah, sekarang pada konteks itu, saya setuju tadi. Dalam konteks apa? Solusinya salah satunya adalah menurunkan threshold tadi gitu. Bagaimana partai politik juga berani. Tapi saya juga mau mengkritik ya Bang Sulpan kalau boleh dalam konteks kotel-kotel efek ini. Tadi kan kita belum ngomongin soal itu. Saya kok agak ragu ya bahwa kotel efek itu sebenarnya bukan semata ilusi saja yang kita berbicara pada saat ini. Kalau kita berbicara dalam konteks 2019 misalnya, 2014 misalnya, apakah memang partai-partai politik gitu ya yang mencalonkan seseorang dalam kontestasi pilpres itu mendapatkan efek kotel? Dalam riset-riset yang saya baca dan kami teliti juga tidak semuanya gitu mendapatkan hasil mendapatkan hasil positif terhadap kotel itu. Yang penting apa sebenarnya bukan mencalonkannya, tapi citranya. Dalam konteks ini ada seorang calon, seberapa besar citranya itu pada partai politik. Bukan berarti ketika seseorang partai politik berkoalisi mencalonkan 1-2 calon gitu, sudah pasti dia mendapatkan kotel efek dari popularitas, belum tentu juga gitu. Dan saya rasa partai politik sekarang juga belajar kok bahwa sekarang mereka sudah berani bikin KIB misalnya juga berkoalisi dengan segala macam. Kan juga melihat, oh ternyata tidak banyak juga kok efek elektoral yang sebenarnya bisa didapat gitu. PDIP misalnya, kalau kita lihat elektabilitasnya juga tidak terlalu bisa signifikan juga misalnya Pak Ganjar gitu ya terhadap elektabilitas PDIP gitu. Jadi sekarang juga tenang-tenang saja dengan situasi yang ada dengan popularitas Pak Ganjar. Saya ingin mengatakan bahwa kedepannya memang yang perlu kita perbaiki itu memang sistem politik kita. Dan saya rasa ini kan relawan ini jadi unik gitu. Kalau di negara lain, relawan-relawan itu harus bertransformasi jadi partai politik. Macron misalnya, dia tidak punya partai politik. Kenapa? Karena ada ketidakpercayaan terhadap institusi partai politik. Jadi dia maju, dia populer, dia terpilih, dan pendukungnya akhirnya bertransformasi menjadi partai politik yang akhirnya juga terkenal di publik. Sekarang saya bertanya juga, apakah relawan di Indonesia berani bertransformasi ataukah hanya ingin menjadi fans club gitu ya, tapi juga tidak punya insentif terpilih, tapi mendapatkan juga outputnya dari perjuangan-perjuangan politik itu. Karena kan logika partai politik sama relawan berbeda. Partai politik selalu memiliki logika untuk terpilih kembali, gitu kan. Ada insentif untuk terpilih kembali.
Relawan enggak, relawan membantu tapi insentifnya apa? Mendapatkan ceruk kekuasaan juga gitu. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah kita perlu lalu memberikan ruang lebih besar gitu ya di undang-undang misalnya untuk relawan-relawan ini. Dalam posisi sekarang, saya kok ngerasa bahwa yang perlu kita fokuskan justru memperbaiki partai politik itu sendiri ketimbang kita fokus justru memberikan ruang lebih besar. Saya agak takut dalam sistem kita yang multi partai ini, ya, yang partai tidak simpel jumlahnya banyak, kita tambah lagi kepentingan-kepentingan nanti rela muncul lagi nanti ya, apalagi dengan calon-calon yang memang bukan dari kader partai, politik kita akan semakin terfragmentasi dan akhirnya jual beli kepentingan akan makin besar lagi yang seharusnya itu sudah selesai di partai politik untuk mengagregasi kepentingan kita. Nah, dalam konteks itu sebenarnya saya tadi beberapa hal banyak setuju juga gitu ya, setuju juga dengan Bang Zulfan, dengan Bang Rizal. Jadi sekarang pertanyaannya kembali harus kita kembalikan kepada apa yang mau kita lakukan pada sistem politik kita gitu. Dan Pak Jokowi, saya pengen mengutip tadi Bang Rizal, saya setuju bahwa belum ada fokus dari presiden gitu terhadap legasi politiknya. Sekarang ini kan agak naif juga kalau kita katakan bahwa presiden harusnya tidak punya kepentingan. Tentu dia punya kepentingan. Setiap presiden punya kepentingan untuk melanjutkan programnya. Tapi karena sistem kita yang sangat highly multipartai tadi, tidak ada kepastian bahwa program-program itu akan berlangsung. Sehingga tadi anxious juga presiden, siapapun presidennya pasti anxious. Kenapa? Ketika dia sudah tidak punya kekuasaan dan dia tidak punya partai, pasti akan menjadi Jokowi berikutnya yang melakukan hal yang sedang dilakukan sekarang. Jadi tanpa ada perbaikan dari sistem politik kita dan menyederhanakan partai tadi juga kita, ya apa yang tadi disampaikan tadi juga akan sulit tercapai gitu. Jadi ini kesana agak besar, tapi memang PR kita seperti itu ke depan. Gue potong dikit Gan. Kalau lu ngelihat, kita harus akui bahwa warisan politik. Boleh sekali-sekali Bang, kan ini biar milenial. Kalau sama abang kan nggak sopan. Lu giliran gini bawa milenial. Kan nggak sopan, nanti saya dihina netizen. Ayo ini Pak Idam udah marah nih. Ayo. Nah jadi legasinya Pak Jokowi salah satunya kan relawan-relawan ini. Sebelumnya ada relawan tapi nggak se-branded pas masanya Pak Jokowi, dan salah satu legasinya itu dan itu SBY ada majelis zikir. Iya, ada tapi nggak kan sewarna-warni. Ada Partai Demokrat, dan Ya mereka kan? ambil semua Partai Nah, ini kalau Anda ngelihat, daripada dimarahin Bang Rizal lagi. Anda melihatnya, Bos, Gan gitu ya. Apakah ini pekerjaan untuk membenahi sistem politik dan sistem kepartaian itu ongoing nggak dengan tren relawan-relawan yang dimunculkan dan nanti akan diwariskan oleh Pak Jokowi kepada tradisi demokrasi kita selanjutnya Ya, gitu. Ini legacy politiknya Pak Jokowi adalah politik relawan yang semakin kuat nih. Iya. Sekarang pertanyaannya kita harus sampaikan ke Pak Jokowi, dia mau menjadi seorang negarawan yang setelah periodenya berakhir sudah menjadi presiden 10 tahun misalnya adalah menjadi orang yang selalu ditanya soal negara misalnya oleh negara atau pemimpin-pemimpin selanjutnya, atau dia justru ingin membangun kembali dinasti politik ya yang sudah tadi disampaikan punya anaknya sekarang dan sebagainya. Bagi saya ini pilihan jalan politik percontohan ataupun legacy apapun namanya yang harus kita simak bersama. Karena Pak Jokowi kita suka tidak suka, dia ini kan sebenarnya adalah cerminan dari sistem politik yang mau kita evaluasi 20 tahun ini kan. Tadi bahkan ada disebut soal otonomi daerah. Ya Pak Jokowi ini kan sebenarnya menjadi buah dari sistem politik yang dibangun pasca reformasi dengan pilkada langsung, otonomi daerah dan sebagainya gitu. Jadi ini kan kita tanpa kita sadari memang kita sedang melakukan uji coba demokrasi nih gitu. Nah bagi saya jadi penting Pak Jokowi yang menang misalnya tadi dengan dukungan masyarakat sipil, dia menjadi kepala daerah dan sebagainya, itu menyelesaikan waktu dia itu secara smooth gitu, menyelesaikan periode kedua dengan smooth dan juga menciptakan legacy agar kita melanjutkan kepemimpinan politik itu ya tanpa tadi merusak bangunan-bangunan politik yang mau kita jalankan berikutnya. Kalau misalnya Pak Jokowi masih gitu ya dibawa-bawa atau membawa diri sendiri dalam persaingan politik, bahkan menurture relawan-relawannya gitu ya untuk bisa menjadi kingmaker dan sebagainya. Bagi saya dia tidak akan meninggalkan legacy politik yang cukup baik gitu ya bagi demokrasi kita selanjutnya. Karena agak sayang kalau misalnya setiap pemimpin gitu ya yang tidak bahkan menguasai partai
dia membangun fans clubnya sendiri, lalu dalam periode-periode berikutnya pasti akan menjadi menjadi tidak kita bisa mengatakan tidak elok gitu ya, bahwa seorang presiden akan selalu merasa penting gitu ya, mau merasa dirinya penting gitu untuk pemimpin-pemimpin berikutnya, padahal legacy ya sudah selesai gitu 10 tahun, dia tidak perlu lagi sebenarnya banyak cawe-cawe dan sebagainya. Nah, bagi saya fenomena itu bisa terjadi karena di Indonesia partainya banyak gitu loh. Kalau kita lihat di Amerika, yang memastikan program-program itu berjalan itu partai politik gitu. Nah, partai politik di Indonesia kan enggak. Jadi Pak Jokowi sekarang udah partainya banyak gitu, dia butuh lagi relawan, dia butuh lagi banyak lagi supporter karena tidak merasa yakin bahwa apa yang dibangunnya itu adalah valid. Jadi bagi saya kritik Bang Rizal jadi valid juga. Ini kok takut sekali presiden gitu ya, kepemimpinan nasional gitu, seakan-akan program-programnya itu begitu lemah, atau misalnya begitu ketika dia berganti semuanya akan berganti gitu. Bagi saya di sini kita harus menguji kenegarawanan presiden kita saat ini gitu. Dengan semua kekuasaan yang dimiliki, partai-partai politik yang sudah begitu banyak mendukung dia, apalagi tambah relawan. Begitu bagi saya. Bang Muni tipis saja Bang. Enggak, saya sebentar aja mau komentarin. Begini, ini juga membandingkan sesuatu dengan bukan apple to apple juga. Demokrasi kita baru 24 tahun. Mau dibandingin sama Amerika yang udah ratusan tahun, Eropa yang ratusan tahun. Jadi jangan nilai-nilai ideal bagaimana sistem kepartaian ini langsung di-matchin pada kondisi yang sama. Betul, idealnya partai politik seperti apa sih? Tapi kan udah ratusan tahun di Amerika. Bedanya di Amerika partai politik besar cuma 2. Iya. Tapi masing-masing ada konvensi. Calon Partai Demokrat ada 15, calon Partai Republik ada 12. Iya. Jadi sistemnya politiknya sangat-sangat kompetitif. Gitu. Di Indonesia sistem politiknya ini oligopoli. Dan yang nentuin juga bukan munas partai-partai, yang nentuin nanti munas oligarki. Itu yang membiayain ini semua. Enggak, ini Partai Nasdem DPD. Bukan. Maksud saya begini loh. Apa yang disampaikan oleh Gani tadi, nggak salah. Berarti bicara tentang ideal partai politik. Cuman kan kita sebagai anak kandung reformasi cuman bilang, ya apapun 24 tahun ini waktu yang baru, partai politik berbenah gitu loh. Masih remaja nih Bang ya, milenial sini 24 Kalau kita tahun compare tuh Amerika atau Eropa yang partainya udah ratusan tahun, sistem politik demokrasinya udah ratusan tahun. Ini kan kita dicangkok demokrasi ini. Tradisi kita Eropa, tapi sistem politiknya Amerika. Begitu loh. Kita ini kan coba bayangin, presidensial tapi multipartai. Itu nggak kompatibel sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau kita diskusi soal partai politik dan sistem kepartaian udah panjang. Saya bilang di Indonesia ini multipartai. Dan multipartai itu harusnya parlementer. Enggak presidensial. Ini presidensial digabungin sama multipartai, nggak nyambung juga sebenarnya. Nggak kompatibel. Jadi kalau mau ngomong demokrasi yang ideal, partai politik yang ideal, oke aja. Tapi kita orang yang optimis, bukan berpuas diri bahwa demokrasi ini kita udah jalan nih. Apa yang disampaikan Bang Rizal tadi bahwa ini ada legasinya problem. Pak Jokowi mau apa? Nah, soal demokrasi bagaimana? Yang pasti tadi Bang Rizal udah sampaikan, yang pasti kita harus terus mengokohkan demokrasi. Karena apa yang disampaikan itu betul. Pak Jokowi itu lahir sebagai anak kandung demokrasi. Bu Mega, nggak ada PDI Perjuangan, nggak ada Bu Mega hari ini kalau nggak ada demokrasi, Mas. Hah? Iya, Bang. Nggak ada Surya Paloh, Partai Nasdem kalau nggak ada reformasi 98. Iya. Di mana orang semua bikin partai. Bagaimana sih? Ya, demikian debat kandidat calon ketua alumni Kanisius. Iya, boleh. Ya, boleh kan? Reformasi. Mas. Gini, saya kita nggak merasa ada perbedaan di sini, Bang Muni, Bang Rizal ya. Kan tadi yang disampaikan Bang Muni barusan gitu ya, Bang Rizal, itu yang tadi saya sampaikan bahwa memang kita ini lagi butuh gitu ya, evaluasi besar-besar terhadap sistem politik kita. Jadi kita tidak berbicara fenomena saja gitu ya. Tadi Bang Muni sampaikan ketidaksinkronan. Dari tadi saya sudah sampaikan kalau diikuti ya, multi partai ini adalah permasalahan yang sangat ekstrim, permasalahan. Apa yang tadi kenapa harus mencari jalan keluar gitu ya dengan cara pakai relawan segala macam gitu ya. Kenapa dia sulit berinteraksi dengan partai politik? Karena sistem politiknya gitu loh.
apa yang tadi disampaikan Bang Muni itu sebenarnya memvalidasi apa yang saya sampaikan, bahwa ada permasalahan dalam sistem partai itu. Dan tadi aja yang debat disampaikan kandidat, oleh Bro. Bang Rizal, saya setuju banget debat Bang. capres. Apa namanya, bahwa memang itu poin kita harus bersama benahi partai politiknya. Ketika partai politik kita tidak dibenahi dan tidak mau dibenahi, kita akan berbicara ini sampai 20 tahun usia total politik juga kita akan berbicara hal yang sama kok. Karena kita sudah tahu permasalahannya di situ. panjang nih. Oke. Ini warga lu nih Bang. Iya, iya. Iya, iya. Memang alumni CC ini meskipun kelihatan beda tapi sama. Iya, sebenarnya. CC visip bos. Iya. Ya, sama kan. Oke. Ini karena kita udah di ujung, iya. kita minta hikmah kebijaksanaan dari Bang Zulfan dan Bang Rizal Dan terakhir Om Nganu mengakhiri. Ya, karena Pak Idam udah mulai resah ya kan, kita lihat kalau udah lihat Pak Idam udah resah duduk Iya. di situ udah Pak Idam masuk kamera dulu lah sini. artinya bahaya. Coba siapa dulu, Bang Rizal dulu? Bang Bang Zulfan Zulfan dulu, dulu, nanti ya. baru Bang Rizal. Kita ini selalu bicara soal demokrasi, kemudian kita selalu mengharapkan bahwa demokrasi itu akan terbangun dengan sistem kepartaian yang ada sekarang. Tapi kalau kita lihat bahwa partai sekarang ini ya, itu kan tidak melakukan kaderisasi yang serius. Ya kan? Termasuk Ya, partai Anda? saya bilang nggak usah bicara termasuk, pokoknya partai politik. Ya, ya. Iya. Lebih Jadi, serius iya. kaderisasinya Bang Rizal Ya, Ramli partai kayaknya. politik. Jadi, Karena Nasdem aja tiga calon presidennya nggak ada yang kader sendiri, Bang. jadi kalau kita lihat di sini bahwa apa, memang ada training-training, pertemuan-pertemuan, pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggotanya. Tapi itu lebih banyak sifatnya normatif, belajar undang-undang, belajar tentang sistem kepartaian, bicara soal-soal yang sebenarnya tidak substansial, Kalau Akademi Bela yang Negara dibutuhkan oleh partai gitu loh. Nah, kita kan mengharapkan partai politik ini melakukan kajian-kajian, diskursus ya, kemudian secara terus-menerus terhadap persoalan-persoalan bangsa ini, baik politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Tapi kan itu tidak terjadi. Ya, kita lihat misalnya di DPR pun yang dibicarakan persoalan praktis dan pragmatis. Mana mau anggota DPR diajak bicara soal konsepsi bagaimana bangun bangsa dan negara, ya nggak ada, semuanya teknis praktis. Nah ini kan apa? Memang ini tidak terbangun melalui leadership dan kepemimpinan partai politik. Nah ini kita harapkan gitu, parlemen kita akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Ini kalau kita bicara agak konseptual sedikit, agak konkret tuh, jangan bicara itu, yang jelas-jelas saja. Nah, ini kan bahaya kalau parlemen seperti ini. Saya ngalamin seperti itu loh. Berakhirnya gitu, Bang. Alah, ini udah keren. Alah udahlah, kalau saya bilang, saya bicara misalnya BUMN ini harus kita tiru Cina ini seperti ini, BUMN-nya ini. Jangan terlalu konseptual lah, yang konkret-konkret aja. Cocok kalian rasa. Ini, nah kita mengharapkan partai politik ini melahirkan anggota parlemen yang tidak hanya berpikir praktis dan pragmatis, tetapi ada konsepsi sedikit lah walaupun tidak terlalu banyak. Termasuk Nah, relawan. disinilah akhirnya kita mengharapkan apa? Coba relawan ini membangun ini, mendorong ini dari luar, supaya parlemen ini semakin berkualitas kan gitu. Jadi jangan mikirin Pak Jokowi aja, mikirin juga bagaimana membangun partai politik dan parlemen ya kan. Dan sebenarnya Bang Rizal ini nggak usah masuk partai, udah ditutup aja. Oh, jangan. Membina Orang adik-adik seperti di saya luar. dan Bang Rizal ini memang nggak perlu di partai sebenarnya. Anda masuk partai Bang. Tapi Bang. Ya kan itu artinya kan ini pilihan. Oke, Bernie Sanders-nya Indonesia, Gus Romli. Iya. Bernie Sanders paling populer di kalangan milenial. Exactly, Bang. Seperti Gus Di Romli. Amerika. Ada teman saya sumuran saya donate untuk Bernie Sanders. Bernie Sanders. Orang Indonesia. Iya, tapi nggak donate untuk Gus Romli. Nah, saya ingat zaman Presiden SBY, dia betul-betul efektif berkuasa 9 tahun pertama. Tahun terakhir, dia mau ngundangin Taipan aja kagak ada yang mau datang. Tahun terakhir, SBY jadi lame duck. Dan biasa dalam politik di seluruh dunia, ada yang jadi lame duck atau bebek lumpuh tuh 6 bulan, 1 tahun. Nah Mas Jokowi dengan apa yang terjadi, mohon maaf, ini udah mulai kelihatan sebagai lame duck. Ya, sebagai bebek lumpuh. Padahal masih 2 tahun lagi. Kenapa?
dia membiarkan menteri-menterinya kampanye kiri kanan ketimbang fokus buat nyelesain masalah. Nggak kerja. Nggak kerja lah, cuman PR game aja. Kecuali Wamen. Nah, yang kedua, pemimpin itu diingat karena value Tugasnya systemnya. Kalau Mendes Ya. tugas sudah Nah, jelas. dulu Jokowi bangun karena value systemnya Trisakti dan Nawacita. Kagak kedengaran lagi nih, udah tahun ke-7, ke-8, ya kan? Jadi penting kalau mau kembalikan itu untuk kembali ke garis ideologis, karena itu yang diingat. Yang diingat tuh nggak pernah proyek kok, nggak ada pemimpin diingat di dunia gara-gara proyek, ya selalu value system. Nah yang ketiga adalah saya tadi setuju sekali sama Zulfan, Mas Jokowi mau cawe-cawe, mau dekat sama calon presiden siapapun, karena dia khawatir kalau nggak jadi presiden lagi, ada kasus hukum nggak? Dia kan bukan ketua partai, bukan jenderal, bukan siapa gitu. Nah, untuk itu, tapi cara dia untuk menjaga dirinya blunder menurut saya, karena tadi endorse kemana-mana, recehan gitu loh. Iya kan? Harusnya kan endorse ke 1 atau 2. Nah, yang kedua, memang dia perlu orang kuat buat melindungi dia. Melindungi diri dari siapa? Tentu tuntutan rakyat terhadap berbagai KKN, berbagai apa yang terjadi. Nah, siapa sih yang menentukan biasanya pos perubahan? Yaitu civil society. Civil society ya kan yang akan menentukan Jokowi masuk penjara apa nggak masuk penjara habis ini. Iya kan? Nah, gampang kok. Civil society itu bisa dideketin dengan cara ciptakanlah kondisi demokratis. Ciptakanlah sistem politik yang kompetitif. Ciptakanlah misalnya dukung threshold. Ya, semua kita utang budi. Oh, Jokowi nih janganlah jadi ganggu, dia ada jasanya, ada legasinya memperjuangkan zero threshold. Tapi kalau dia main monopoli game begini lagi, oligopoli game, nunggu bandar lagi, munas oligarki buat nentuin pemimpin Indonesia, ya udah bakal banyak musuhnya Pak Jokowi setelah nggak puasa. Terima kasih. Oke. Saya tambahkan sedikit. Iya. Ini nanti saya tambahkan Bang Rizal, begitu ditetapkan siapa calon presiden yang akan datang, diserahkan oleh partai politik ke KPU, dan Pak Jokowi tidak ada di situ sebagai wakil presiden misalnya, ya, maka semua partai itu sudah nggak ada lagi yang mau dengar Pak Jokowi, udah dianggap selesai. Kontrak udah habis. Nah, sudah habis. Jadi ya udahlah, walaupun masih ada sisa 8 bulan lagi. Tetapi kan mereka bilang, emang mau buat apa? Parlemen kan harus diputuskan di parlemen, parlemen menolak juga. Nah, inilah problem yang dihadapi juga oleh Pak Jokowi. Meskipun kata Bang Muni, approval ratingnya tinggi membuat Pak Jokowi tetap gagah secara politik. Ya kan rating. Loh, kalau begini loh, saya udah pernah berdiskusi. Coba kasih dulu jawab Bang, untuk terakhir sekalian ya. apakah Pak Jokowi pengaruhnya akan berakhir setelah partai mendaftarkan diri di KPU? Diputusin KPU? Menurut saya belum. Belum di situ. Kenapa? Karena semua pengen menang. Ya. Pak Jokowi ini kan punya instrumen, masih punya instrumen. Nah, setelah Februari, setelah calon terpilih baru. Ya. Baru apa, Gitu. Bang? Baru paling enggak udah ada presiden baru. Oh iya. Misalnya 14 Februari hari pemilihan. 14 Februari 2024. Nah, disitulah ketika ada calon terpilih baru. Ya, meskipun belum tentu lemdak juga seperti yang dikatakan Bang Walah, Rizal. kalau kita kan optimis. Selama di garis rakyat. Om Anu kasih. Om Anu, kasih tutup tipis. dulu acara malam hari ini Iya, Om Anu. kasih hikmah Oke, dulu. Kasih hikmah. Nganu. Tunggu, bentar. Ini wajah belum ke Om Anu. nih. Om Anu Tolong, dulu, Pidi. Mas Citra. Kasih Om Nganu Anu. udah Tigers. Boleh saja Presiden Jokowi itu punya concern, punya agenda untuk menentukan suksesor yang berikutnya. Boleh saja menteri pengen jadi presiden. Boleh saja ketua umum partai berlomba-lomba. Tapi ingat, di atas segala-galanya adalah kepentingan rakyat. Rakyat berhak mempunyai pemimpin yang bersih, cerdas, tegas, dan berintegritas. Dan itu jadi PR-nya sebetulnya. Jadi yang bertanggung jawab adalah partai, karena kita bahas bareng relawan. Sekarang partai politik, seperti kita diskusi kita hari ini, harusnya sekarang bangkit. Jangan termehek-mehek, hanya mengejar kursi presiden, capres, wapres. Bangkit, bikin event.
relawan bikin, parpol bikin. Jangan kalah. Kenapa kalah? Parpol punya bikin badan konvensi dari itu. dong. Bikin konvensi kalau perlu. Lakukan yang Masalahnya Nasdem lakukan. dokunya di situ. Ya. Jadi istilahnya kalau istilahnya parpol, ya, kalau parpol itu ternyata harus kalah gitu. Tapi jangan mati konyol gitu. Kalahlah untuk rakyat. Kalahlah untuk kepentingan rakyat dan menanglah untuk kepentingan rakyat juga begitu. Nganunya Mantap. mana? Nganunya. Begitu ya. Nganu. Nganu. Oke. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Gani, terima kasih Adi Pray. Dan satu bener tadi kata Bang Rizal, konvensi. Karena ada satu penelitian CSIS yang nanti akan dirilis oleh Gani dan kawan-kawan. Anak muda, millennials itu gandrung dengan proses konvensi. Proses demokratis di dalam partai politik. Itu kan bentuk yang lain dari konvensi. Iya, jadi jangan sampai keputusan-keputusan dan pilihan partai politik diputuskan dalam ruang-ruang gelap di mana kita tidak bisa ikut. Udah dipanggil Pak Idam, udah. Ya, Tidak Pak ada Idam. kesimpulan, gua akhiri. Ada Terima kasih. perspektif malam ini. Jangan Terima sesali. kasih semuanya, terima kasih Pak Idam. Ya, dan jangan sesali. Nah, susu yang Sudah tertumpah. tumpah. Ya, sampai jumpa minggu depan. Nah.